Banyak trader panik tiap ada rilis berita ekonomi ya. Jadi kadang mereka bingung harus ngapain. Padahal kalau mereka tahu cara membacanya justru bisa menjadi senjata mereka untuk trading. Saya akan jelaskan step by step penggunaan dari atau memahami dari rilis berita ekonomi. Pertama, kalian bisa menggunakan kalender ekonomi. Kalian bisa pakai Forex Factory, kalian bisa pakai investing.com, kalian juga bisa pakai dari mulai trading ya. Website yang saya miliki, tapi itu mirroring juga sih sebenarnya dari investing.com ini. Nah, sekarang kalian akan memperhatikan ada judul newsnya, BRC Retail Sales Monitor, M2 Money Stock, M3 Money Supply, dan lain sebagainya. Kita targetkan sama pair atau news yang memang sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya 1930 di sini, US dollar. Ada yang namanya Core CPI. Ini adalah salah satu berita yang sangat amat penting. Perhatikan 3 hal pentingnya. Pertama, sesuaikan dengan waktu rilis. Di sini rilisnya saya sesuaikan dengan waktu Indonesia Barat, jadi ini GMT plus 7, 19.30 atau setengah 8 malam. Levelnya, kalian perhatikan ada 3 bintang. Di sini sudah dijelaskan. Bintangnya yang 1 artinya low volatility expected, bintangnya 2 moderate volatility expected, bintangnya 3 high volatility expected. Yang data sudah rilis adalah tentu ini data sebelum dan ini data forecasting. Data sebelumnya ada di 0,2%. Data forecastingannya atau yang diperkirakan akan rilis itu di 0,3%. Nah, kita ngambil yang core CPI dulu ya. Langkah ketiganya apa? Langkah ketiganya adalah strategi menghadapinya. Bagi scalper, hindari entry tepat saat berita high impact. Ya, hindari dulu. Kenapa? Karena kalian mencari volatility. Umumnya ini bisa kalian gunakan untuk yang news trader. Kenapa? Karena news trader itu tentu akan fokus pada pasangan mata uang yang terdampak. Bagi swing trader, menurut saya gunakanlah berita ini sebagai konfirmasi arah tren. Nah, jika USD CPI rilis, ternyata angkanya lebih tinggi nih teman-teman dari prediksi, contoh di 0,4 atau 0,5. Maka itu artinya berita yang baik bagi US dollarnya, sehingga US dollar cenderung menguat. Sehingga kalian bisa memanfaatkan untuk melakukan open posisi pada pair lain. Contoh, ketika USD-nya menguat, maka possible GBP USD-nya melemah, Euro USD-nya melemah, USD JPY-nya menguat. Jadi kalian bisa sesuaikan buy ataupun sell pada pair tersebut. Nah, untuk XAUSD ya sama. Kalian bisa manfaatkan semisal tadi di sini datanya menguat, maka possible untuk melakukan sell di XAUSD. Walaupun hubungan sebab akibatnya tidak terlalu berdampak langsung. Karena umumnya berita-berita ini dampak utamanya tentu pada pair-pair currency, bukan pada pair terhadap komoditi itu sendiri. Ya, jadi sebenarnya gampang teman-teman ketika kita ingin membaca atau memahami, oh news ini good news kah, bad news kah, tanpa kalian paham terlebih dahulu ya, CPI ini apa sih dan lain sebagainya. Karena biasanya dari ekonomi kalender itu sendiri pun sudah dijelaskan, sudah digambarkan bahkan menggunakan warna. Contoh, di sini ini merah artinya bad news untuk si euronya. Tapi karena euro itu terdiri dari beragam negara, maka kalian harus perhatikan yang mana yang punya impact paling besar. Nah, di sini contoh CPI. Kalian bisa perhatikan di sini. Dari Juli, Maret, April, Mei, Juni, Juli datanya selalu negatif. Jadi tinggal follow with the momentum saja. Sampai nanti memang pergerakannya tidak sesuai atau tidak beriringan dengan apa yang kita harapkan. Jadi kalau sudah ditanya gampang atau susah sih sebenarnya trade menggunakan news, gampang-gampang susah. Di satu sisi kalau kalian hanya ingin mencari volatility-nya semata, gampang. Tapi di sisi lain kalau kalian ingin nge-swing trade, ya kalian harus memperhatikan data-data tersebut apakah align dengan jenis swing yang kalian jalankan. Contoh kalian nge-sell, maka kalian berharap pair tersebut akan A. Jika kalian nge-buy, maka kalian berharap pair tersebut akan B dan seterusnya.